Yang tersebar itu adalah berita bohong. Dan Allah katakan yang menyebarkan berita bohong itu adalah usbatum minkum, orang-orang dari kalian juga. Orang-orang dari kalian juga. Yang menjadi biang keladinya adalah orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, Rasul munafikin, pemimpinnya orang munafik di Madinah, dan juga yang tadi 3 orang yang kita sebutkan dari kalangan kaum mukminin. Usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum, dan jangan berpikir bahwa kejadian hoax yang tersebar ini adalah keburukan untuk kalian. Bal huwa khairul lakum, justru itu adalah kebaikan untuk kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa sesuatu yang terjadi, musibah yang terjadi menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Aisyah, itu bukan sesuatu yang buruk. Buruk dari pandangan zahir kita, buruk karena ada seorang wanita istri Rasulullah difitnah. Tapi kalau kita lihat hikmah di balik semua itu, ada kebaikan di situ. Ya, ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari keburukan-keburukan yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan terjadi, tapi ada hikmah kebaikan yang ada di belakangnya. Ya, bal huwa khairul lakum, justru itu baik untuk kalian. Ya. Nah, ini apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kemudian bagaimana kaum muslimin itu bersikap ketika ada berita bohong. Jadi setelah ini kaum mukminin itu lebih kuat lagi. Mereka akan lebih kokoh lagi persaudaraan mereka. Mereka akan lebih berhati-hati dengan ancaman dari kaum munafikin, orang-orang munafik yang tinggal bersama mereka. Mereka juga kemudian akan lebih mawas diri, introspeksi diri. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang punya andil dalam menyebarkan hoax tersebut, ya, atas apa yang mereka lakukan akan menanggung dosanya. Semakin banyak atau semakin besar perannya dalam penyebaran hoax, semakin besar dosa yang dia tanggung. Ini berdasarkan kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, setiap orang yang punya andil, punya peran dalam penyebaran hoax tersebut akan menanggung dosa. Semakin besar perannya, maka semakin besar juga dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan orang yang menjadi biang keladinya adalah baginya adalah azabun azim, baginya azab yang pedih, azab yang besar. Dan siapa yang di sini yang dimaksud? Yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Walaupun Rasul munafikin ini sebagaimana kita sebutkan pekan lalu, dia tidak dicambuk. Karena dia mainnya main cantik. Dia tidak pernah terang-terangan di muka umum menceritakan, menyebarkan hoax, tapi dia yang memantik, dia yang memantik apinya, dan kemudian apinya ini yang tersebar di dalam tubuh kaum muslimin. Akhirnya 3 orang tadi yang jadi justru kena, yang orang mukmin, betul-betul mukmin, bukan munafik, ya, Mistah bin Utsatsah, Hasan bin Sabit, dan juga Hamnah bintu Jahsy. Adapun orang munafik ini karena dia mencantik, maka dia tidak dihukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan azabun azim di akhirat kelak, sebagaimana yang Allah sebutkan di sini. Yang menjadi biang keladinya azabun azim, lahu azabun azim. Baginya azab yang pedih, azab yang besar. Ya, jadi biang keladinya adalah orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana yang Aisyah jelaskan atau Aisyah katakan, nah, di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kita sebutkan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa inna kibara alladhi yuqalu lahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini wa kana alladhi tawalla kibara al-ifki Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Aisyah sendiri yang mengatakan, ya, yang menjadi biang keladinya hoax ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laula idz sami'tumuhu. Kenapa tidak, wahai kaum mukminin, ketika kalian itu dengar kabarnya untuk pertama kali, dengar hoax itu pertama kali tersebar. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa orang mukmin itu dan mukminat itu tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Ini coba kita lihat ayatnya, ini unik ini.
laula id sami'tumuhu. Ini pakai dhamir atau pakai kata ganti kamu. Kenapa ketika kalian mendengarnya, baru kemudian berubah menjadi kata ganti ketiga. Orang mukmin itu berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Kenapa bunyinya ayatnya tidak? Kenapa kalau pas kalian mendengar hal itu, kenapa kalian tidak berprasangka baik? Dia tidak pakai kata kalian, tapi pakai orang mukmin, disebutkan kata orang mukmin. Kenapa ketika kalian itu mendengarnya, kenapa orang mukmin tidak berprasangka baik? Ini kan ada pergeseran dhamir, kata ganti. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan jemaah sekalian, seandainya kita mendengarkan sesuatu, kita mendengarkan kabar, seharusnya status kita sebagai seorang mukmin itu adalah prasangka baik dulu. Ya Allah jelaskan, dhannal mu'minina wal mu'minatu bi anfusihim. Kemudian pakai kata bi anfusihim, diri mereka sendiri. Kenapa orang mukmin laki-laki dan perempuan itu tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Kenapa pakai diri mereka sendiri? Karena yang datang, kabar yang datang, hoax yang datang itu adalah kabar tentang saudara kita juga sesama mukmin. Yang sesungguhnya saudara kita yang mukmin itu bagian dari kita juga. Kenapa kita tidak berprasangka baik kepada diri kita sendiri? Maksudnya kepada saudara kita sesama mukmin. Karena kita adalah satu kesatuan. Makanya pakai anfusihim di sini. Kenapa orang mukmin itu tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Dan ini juga seakan-akan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu yang menjadi objek hoax itu, bagaimana kira-kira? Pasti kamu mau orang lain yang orang mukmin yang dengar berita itu, pasti kamu mau kalau mereka juga berprasangka baik kepadamu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang kena. Kenapa kita sendiri orang mukmin yang berprasangka, yang punya status orang mukmin tidak berprasangka baik, justru ikut-ikutan menyebar, termakan hoax yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ya Allah tegur ini orang-orang mukmin. Kenapa kalian tidak berprasangka baik? Kalian kan orang mukmin. Yang dituduh objek hoax ini orang mukmin juga, bahkan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak berprasangka baik? Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gagal mencari pasangan. Subhanallah. Ini yang biasa dikatakan oleh orang Syiah. Di antara hal-hal yang biasa diangkat-angkat oleh orang Syiah adalah ini, bahwa Aisyah itu berkhianat. Ini yang selalu diangkat ini. Aisyah itu berzina. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan bahwa Aisyah bersih dengan ayat-ayat yang kita baca sekarang ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hadza ifkun mubin. Kenapa orang mukmin itu tidak berprasangka baik kepada dirinya dan mereka harusnya mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah hoax yang nyata. Ini adalah hoax yang nyata. Ini adalah berita bohong yang nyata yang tersebar tentang Aisyah radhiyallahu anha. Makanya di sini jamaah sekalian, jangan sampai kemudian kita juga terjatuh dalam hal-hal seperti ini. Apalagi zaman-zaman sekarang, kabar itu begitu mudah tersebar karena ada medsos. Sekarang apapun itu bisa disebar sama orang. Nah, kita yang terima itu jangan sampai kemudian begitu mudah kemudian share, begitu mudah kemudian komen sehingga dia jadi trending topik. Padahal itu berita bohong, tidak cek dulu. Nah, ini datang peringatan syariat kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik dengan suatu kabar, tabayyun dulu. Cek dulu keabsahannya, cek dulu validitasnya. Ini kabarnya betul atau tidak? Karena yang datang bahwa itu adalah orang fasik. Apalagi zaman sekarang, zaman sekalian, kita bahkan tidak tahu dari mana kabar itu datang. Sekarang pada zaman sekarang kita kan tahu ya, ada istilah buzzer. Tahu buzzer ya? Buzzer itu secara bahasa buzz itu bahasa Inggris. Buzz itu artinya adalah suara dengungan serangga. Kalau mungkin kita kena dengar lebah atau nyawak, itu buzz gitu.
Kalau buzzing itu seakan-akan adalah buzzer atau suatu alat yang kemudian menyebarkan suara seperti itu sebagai tanda, sebagai sinyal. Nah, buzzer ini pada awalnya jemaah sekalian digunakan untuk promosi produk dagang. Jadi modelnya ini ada strategi marketing. Awalnya memang kalau kita misalnya punya produk gitu kan, kita produk, nah kita lempar ke buzzer ini. Nah, buzzer nanti ini akan kemudian sebarkan itu dari mulut ke mulut. Ini namanya buzzing. Perbuatan buzzing. Buzzer. Tapi kemudian ketika ada perhelatan politik, ya pemilu, pilkada dan seterusnya, nah buzzer ini disewa juga. Akhirnya bukan lagi produk dagang yang dia sebarkan. Akhirnya apa? Yang dia sebarkan adalah sisi-sisi positif dari seorang calon. Begitu juga untuk black campaign, untuk menjatuhkan calon yang lain. Nah, ini yang kita perlu hati-hati jamaah sekalian. Buzzer ini dia disebut buzzer ketika identitasnya tidak ketahuan. Akunnya tidak jelas. Ini siapa, latar belakangnya siapa, tidak jelas siapa ini. Kalau latar belakangnya jelas itu namanya influencer. Namanya apa? Influencer. Kalau jelas orangnya siapa, jelas akunnya, mukanya kelihatan, ini namanya influencer. Kalau orangnya tidak jelas, dia tersembunyi di balik akun palsu, ini namanya buzzer. Nah, buzzer-buzzer inilah yang selalu menyebarkan berita-berita bohong. Tersebarnya hoax. Maka kita harus hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita kemudian termakan. Apalagi kalau objek yang kemudian menjadi pembicaraan di situ adalah orang-orang mukmin juga, orang-orang Islam. Maka utamakan dulu husnuzon, jangan semua kemudian begitu mudah untuk menyebarkannya, menukilnya kemana-mana di medsos kita. Ya Rasulullah SAW jamaah sekalian bersabda, kafa bir mar'i kadiban an yuhadditsu bima sami'. Cukuplah seseorang, itu kata Rasulullah, cukup seseorang itu dianggap pembohong ketika dia menyampaikan, mengatakan semua yang dia dengar tanpa disaring dulu. Dia dengar ini ada orang begini, langsung dia sebar. Oh begini. Semua yang dia dengar langsung dia sebar tanpa disaring. Kata Rasulullah, kafa bir mar'i kadziban. Cukuplah seperti itu, orang yang seperti itu dianggap atau dilabeli sebagai seorang pembohong. Kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, innallaha kariha lakum qila wa qal. Qila wa qal. Allah Subhanahu wa taala membenci pada kalian itu apa? Membenci untuk kalian qila wa qal. Banyak berbicara, banyak membicarakan orang, banyak membicarakan kabar-kabar orang lain, memindahkan, menyebarkan hal-hal tanpa kemudian menyaringnya terlebih dahulu. Nah, begitu banyak larangan dari syariat kita untuk menyebarkan kabar-kabar seperti itu. Jangan sampai kita menjadi agen, menjadi orang yang berperan dalam tersebarnya hoax tersebut. Dan objek hoax tersebut jangan sampai adalah orang mukmin, justru orang mukmin yang saleh. Dan kita lihat kata Allah di sini apa? Likulli mri'im maktasaba minhum maktasaba minal itsm. Semua yang terlibat dalam penyebaran hoax dapat dosa. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa orang-orang yang menyebarkan kabar bohong itu, yang menuduh Aisyah berzina itu tidak datang dengan 4 orang saksi? Nah, ini kita sebutkan tadi. Harus datang dengan 4 orang saksi. Kenapa mereka tidak datang dengan 4 saksi? Kenapa berani-beraninya menuduh sementara mereka tidak punya 4 orang saksi? Fa idlam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak datang, tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Merekalah di sisi Allah termasuk orang-orang pendusta. Di sisi Allah menetapkan mereka, Allah di pandangan Allah mereka adalah orang-orang pendusta. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dan rahmatnya di dunia dan akhirat, lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Kalian pasti sudah akan ditimpa azab yang besar karena perkataan kalian itu. Karena hoax yang kalian suka ulang-ulangi dengan mulut kalian itu. Kalau bukan karena
karunia dan rahmat Allah, kita sudah dihukum ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya Maha Pengampun, tidak dihukum. Orang-orang mukmin yang termakan hoax itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang 3 tadi itu. Tidak dihukum oleh Allah. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah di sini, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum." Ketika kalian, ya. Jadi Allah tidak menghukum kalian idz talaqawnahu bi alsinatikum. Tidak menghukum kalian ketika kalian talaqawnahu, menyebarkan berita itu, menyebutkan berita itu. Menyebarkan berita itu dengan lisan-lisan kalian. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan kalian mengatakan sesuatu dengan bibir-bibir kalian, dengan mulut kalian, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Dia tidak punya kepastian, dia tidak punya kabar pasti, tapi selalu diulang-ulang, selalu bicarai orang. Tidak ada kabar pasti, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan di situ. Lalu di sini, coba kita lihat di sini apa kata Allah. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian sudah melakukan itu, membicarakan orang, menyebarkan berita bohong dengan lisan-lisan kalian. Wa tahsabunahu hayyinan. Kemudian kalian pikir bahwa itu adalah hal yang sepele, hal yang biasa-biasa saja. Padahal ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslimah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian sangka ini adalah perbuatan yang sepele. Gosip. Tidak ada ibu-ibu di belakang ya. Hati-hati ini bicara-bicara orang. Sebar-sebarkan gosip dan seterusnya. Tahsabunahu hayyinan. Sementara yang kita lakukan adalah sedang menggerogoti, sedang menodai kehormatan seorang muslim, memfitnahnya dengan suatu yang tidak baik. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian anggap itu sepele, wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Betapa banyak dosa itu kita pandang enteng jamaah sekalian, sementara itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, termasuk lisan ini. Lisan ini yang begitu lembek, tidak ada tulangnya, subhanallah. Begitu besar dosa yang bisa dihasilkan. Pemilik lisan, karena lisannya bisa saja dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka gara-gara satu kata yang dikeluarkan. Ini yang kita sebutkan pekan lalu ya. Jangan sampai untuk masalah poligami, jangan sampai ibu-ibu, tidak ada ibu-ibu di belakang. Jangan sampai ibu-ibu dengan poligami dia mengatai orang yang melakukan poligami pengkhianat, tidak setia. Padahal pelaku-pelaku poligami salah satunya adalah Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kemudian justru membuat kita rugi. Mutahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian sangka itu sepele, padahal itu dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah lagi, walaula id sami'tumuhu. Kenapa tidak ketika kalian mendengar itu? Ya. Kalian tidak mengatakan qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapa ketika kalian mendengar hal tersebut, hoax tersebut, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kami tidak pantas membicarakan hal ini. Jadi kalau ada kabar bohong kemudian datang kepada kita, harusnya kita bilang tidak pantas kami berbicara hal ini. Tidak pantas kami mengata-ngatai hal ini. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kabar buhtan, kabar bohong yang begitu luar biasa. Kabar bohong yang begitu besar. Ijlis sunakas, ijlis sunak. Takallam. Hadza buhtanun azim. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian. Allah berwasiat kepada kalian untuk tidak mengulangi lagi hal yang seperti ini. Pokoknya ini yang terakhir. Jadi kaum mukminin sudah diwanti-wanti, jangan lagi ulangi yang seperti itu. Menyebarkan berita bohong apalagi terkait Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ulangi selamanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Maka sifat seorang mukmin adalah
seperti ini jamaah sekalian. Ketika dia sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kembali ya, kepada dosa yang sudah kita perbuat, terutama dosa yang seperti ini, dosa berjamaah ini. Dosa berjamaah, menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax,